Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Anante. Anante mempunyai adik perempuan yang sangat dia cintai. Anante kecil diberi tanggung jawab oleh ibunya untuk menjaga Minaksi adiknya dengan sepenuh hati. Ini bukan film keluarga biasa guys. Walaupun bikin Mimin menangis juga, tapi aksi laga dari Rajinikan patut diacungi jempol. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih yang hadir kemarin. Ada Agus Yudiarsa 1393, Bayu Turu 2794 _, Andri Haryanto 6933, dan Nuryati 8310. Untuk yang ingin disapa selanjutnya, silahkan komen di bawah. Dan cerita Anante pun dimulai. Kalian yang diperankan superstar Rajinikan, dia adalah pemimpin desa Sorakotai, Tamil Nadu, India. Kalian yang akrab disapa Anante dikenal sebagai pemimpin yang baik, berani dan kuat. Dia bisa mengajar siapapun yang berbuat ulah. Kekerasan sangat akrab dalam hidup Anante. Itulah yang membuatnya terbiasa berurusan dengan kantor polisi. Kali ini Anante harus tanda tangan kasus hukum di kantor polisi Tirukatupali. Dia ditemani sahabat karibnya Pancakili. Buku besar tempatnya tanda tangan sedang dipegang oleh kepala desa tetangga yang arogan, Natadurai. Anante berkali-kali meminta agar diberikan buku besar. Sikap Anante membuat Natadurai marah karena merasa tidak dihormati. Buku yang diinginkan Anante dibuang. Anak buah Natadurai juga ingin memukul Anante. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, Anante mengajar mereka semua. Meski Natadurai orang berpengaruh dan kejam di mata Anante, dia hanya butiran debu. Anak buah Natadurai dibuat bertekuk lutut. Anante pun bisa tanda tangan dan bergegas pergi. Dia segera ke stasiun kereta api untuk menjemput adik perempuannya yang pulang setelah menyelesaikan kuliah di India Utara. Adik Anante bernama Tanggo Menaksi. Kedua saudara itu bertemu menghapus rindu. Mereka seperti telah terpisah selama puluhan tahun. Padahal Minaksi selalu pulang setiap minggu. Nenek mereka selalu terharu melihat kasih sayang Anante untuk adiknya. Bahkan jika orang tua mereka masih hidup, mungkin tidak akan begitu menyayangi Minaksi seperti yang dilakukan Anante. Cinta Anante memang sangat besar untuk adiknya yang tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Ayah mereka meninggal ketika Minaksi masih dalam kandungan. Lalu saat Minaksi akan dilahirkan, ibu mereka merasa tidak sanggup bertahan lagi. Anante dipesan untuk menjaga dan merawat adiknya. Sang ibu kemudian meninggal setelah melahirkan Minaksi di rumah sakit. Anante yang masih anak-anak sangat bersedih, tapi dia harus tetap tegar demi adiknya. Jika bayi lain datang ke dunia disambut bahagia oleh orang tuanya, Minaksi justru hanya memiliki kakak laki-laki. Sejak itulah Anante tidak hanya menjadi kakak, tapi juga ibu dan ayah bagi Minaksi. Anante mencurahkan kasih sayangnya sepenuhnya untuk sang adik hingga saat ini. Selanjutnya, Anante membantu menyelesaikan masalah seorang kakek yang tanahnya ingin direbut paksa oleh Natadurai. Pengacara yang disewa Natadurai bernama Patamal. Patamal menilai Natadurai adalah pihak yang benar secara hukum karena kakek itu sudah tanda tangan dengan berkas. Anante menjelaskan jika si kakek memberikan tanda tangan itu tanpa mengetahui konsekuensinya alias ditipu. Ada sesuatu yang lebih besar dari kebenaran di dunia ini, yaitu keadilan, ucap Anante. Kata-kata Anante mengetuk nurani Patamal. Sikap Patamal ditunjukkan dengan membuat Natadurai kalah di pengadilan. Anante jadi kesemsem dengan kebesaran hati Patamal. Natadurai yang kecewa mengancam akan terus merebut tanah itu. Ancaman Natadurai membuat Anante emosi. Jika berani melakukan itu, Natadurai
akan melihat sisi lain Anante yang penuh dengan kekerasan. Patamal kagum dengan keberanian karakter Anante. Sejak saat itu mereka lebih dekat. Benih-benih cinta tumbuh di antara keduanya. Anante kemudian sibuk merayakan hari ulang tahun Meenakshi. Hari itu seperti festival bagi semua penduduk desa. Banyak warga yang justru ingin melihat pesta pernikahan Anante. Usianya juga sudah tua. Sahabatnya saja, Pancakili, sudah memiliki 2 anak. Anante malah terpikir untuk pernikahan adiknya. Sudah saatnya Meenakshi menikah. Anante tidak memiliki banyak syarat khusus tentang calon suami adiknya. Asalkan rumahnya tidak jauh. Saya ingin selalu bisa ada untuk adik saya, ucapnya. Meenakshi sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada Anante tentang calon suaminya. Apapun keputusan kakaknya adalah keputusan Meenakshi juga. Anante mulai mencari calon suami terbaik untuk Meenakshi. Dia mengajak Pancakili dan Patamal bertemu beberapa calon. Namun tidak ada satu orang pun yang berani menikahi Meenakshi karena takut dengan Anante. Sepupu Anante, Manggayar Karasi dan Anggayar Kami datang menemui Anante. Kedua wanita itu pernah ditolak oleh Anante 10 tahun yang lalu. Kini mereka berdua menawarkan adiknya masing-masing untuk menikah dengan Meenakshi agar hubungan kekeluargaan tetap terjalin. Anante maupun Meenakshi tidak menyukai keduanya. Kualitas mereka di bawah standar, tapi tidak mungkin blak-blakan menolak. Saya butuh waktu untuk memutuskannya, ucap Meenakshi. Setelah beberapa hari, semua keluarga pergi ke kuil untuk mendoakan Meenakshi. Rupanya, lokasi kuil berada di desa yang dipimpin Nattudurai. Saat itu juga Anante diserang. Tapi seperti sebelumnya, Anante tidak terkalahkan. Nattudurai juga diajar di desanya sendiri. Ketika melihat anak dan istri Nattudurai datang ke kuil, Anante memilih untuk mengalah. Dia membiarkan dirinya dihajar. Meski jahat, Nattudurai adalah pahlawan di mata keluarganya. Anante tidak ingin menghancurkan martabat dan kehormatan itu. Sikap Anante membuat Nattudurai tertegun dan merasa malu. Anante pun melanjutkan tujuannya untuk melakukan ritual doa. Dia membuat pengorbanan dengan 8 tindikan di tubuhnya. Anante rela menyakiti dirinya sendiri dengan keyakinan bisa mendatangkan kebahagiaan untuk adiknya. Meenakshi dan orang-orang yang melihat itu jadi terharu. Setelah pulang ke rumah, Anante dimarahi neneknya karena terlalu banyak membuat tindikan, padahal biasanya hanya 4 saja. Anante beralasan apa yang dilakukannya agar Tuhan memberikan suami terbaik untuk Meenakshi. Setelah menikah, hubungan terbesar Meenakshi adalah dengan suami dan anak-anaknya, sedangkan saya hanya akan melihat mereka dari kejauhan, ucapnya. Anante memang bahagia Meenakshi akan menikah. Tapi di sisi lain, Anante merasa kesedihan. Adiknya yang dia besarkan dengan penuh cinta akan diberikan kepada seseorang untuk selamanya. Jika memikirkan itu, Anante tidak bisa menyembunyikan hatinya yang berdarah. Karena itulah, Anante memohon kepada Tuhan agar adiknya diberikan suami yang jauh lebih baik darinya, lebih kaya dan lebih mencintai Meenakshi. Air mata Meenakshi menetes mendengar kata-kata kakaknya. Banyak pria yang mungkin lebih kaya dari kakaknya, tapi tidak pernah ada yang bisa mencintai Meenakshi melebihi kakaknya. Obrolan kedua saudara itu membuat siapapun terharu. Sepupu Anante, Manggayar Karasi, dan Anggayar Kami jadi malu memaksakan kehendak lagi. Kualitas adik-adik mereka bukanlah pria ideal untuk menjadi suami Meenakshi. Suasana yang penuh kehangatan itu bertambah sempurna dengan kedatangan keluarga besar Nattudurai. Tindakan Anante di kuil telah menyadarkan Nattudurai atas kekeliruannya selama ini. Di mata Nattudurai, Anante adalah pria yang sangat terhormat. Oleh karena itu, Nattudurai ingin menikahkan adik laki-lakinya yang seorang dokter dengan Meenakshi. Awalnya, beberapa keluarga Anante menolak aliansi itu. Mereka khawatir Nattudurai memiliki niat jahat untuk balas dendam, tapi Anante percaya bahwa Nattudurai benar-benar telah berubah.
Akhirnya Anante menyetujui aliansi itu. Anante sangat bahagia jika Meenakshi memiliki suami seorang dokter. Meenakshi sendiri mengaku senang dengan aliansi itu. Acara pernikahan mulai dipersiapkan. Ulang tahun Meenakshi saja sangat meriah, apalagi untuk acara pernikahannya. Anante menjadikannya pernikahan termegah di desanya. Pada malam pernikahan, Anante menjadi orang paling sibuk. Maklum saja, tamu undangan sangat banyak, mulai dari rakyat jelata, semua keluarga, hingga pejabat negara. Pihak pengantin laki-laki sudah dalam perjalanan menuju rumah pengantin wanita. Anante justru dibuat heran dengan tingkah beberapa anggota keluarganya yang terlihat panik mondar-mandir. Hal yang sama sekali tidak pernah diduga terjadi. Di malam itu, Meenakshi menghilang dari kamarnya. Awalnya, Anante tetap tenang, tidak mungkin juga adiknya pergi jauh. Tapi semua anggota keluarga sudah mencari Meenakshi dan hasilnya nihil. Anante mulai ikut panik. Orang-orang menduga Meenakshi diculik oleh salah satu musuh Anante. Nenek yang juga menangis histeris mengetahui Meenakshi menghilang. Meenakshi terakhir kali dilihat oleh seorang anak kecil di luar rumah sekitar setengah jam yang lalu. Anante memerintahkan semua orang mencari Meenakshi. Penculiknya tidak mungkin bisa melarikan diri. Meenakshi harus ditemukan sebelum pengantin laki-laki tiba. Pencarian dilakukan dengan kekuatan penuh. Setiap sudut tempat disisir. Anante juga ikut mencari. Polisi pun dilibatkan, tapi hasilnya sia-sia. Meenakshi tak kunjung ditemukan hingga rombongan pengantin laki-laki tiba di rumah. Natodorei datang dengan wajah sumringah. Keluarga Anante langsung menuding Natodorei adalah orang di balik hilangnya Meenakshi. Hampir saja Natodorei akan dibantai saat itu. Untung saja Anante mampu menenangkan keluarganya. Tiba-tiba Anante menerima telepon dari anak buahnya Sekar. Dengan kata terbata-bata, Sekar memberitahu bahwa Meenakshi telah ditemukan di kereta api. Anante langsung bisa bernapas lega mendengar kabar itu. Sekar diperintahkan segera membawa Meenakshi pulang. Itulah masalahnya, Meenakshi menolak pulang karena ingin kawin lari dengan pacarnya Arafin. Betapa sedihnya hati Anante mengetahui fakta itu. Anante meminta Sekar memberikan telepon kepada Meenakshi. Anante ingin berbicara langsung dengan adiknya yang sangat disayang itu. Tapi Meenakshi menangis, tidak mau bicara. Hati Anante semakin perih. Anante tidak sanggup mendengar suara tangisan Meenakshi. Keluarga besar mereka justru marah-marah mengetahui Meenakshi mencoba kawin lari. Meenakshi dan pasangannya harus dibunuh karena telah mencoreng nama baik keluarga. Anante meminta keluarganya tidak bicara sembarangan. Tidak seorang pun yang boleh menyakiti Meenakshi. Sekar yang bersama Meenakshi juga siap membunuh Arafin. Meenakshi memohon-mohon agar kekasihnya tidak dibunuh. Anante jadi tidak tega mendengar adiknya menangis. Anante pun ikut menangis. Sekar, tolong katakan padanya untuk tidak menangis, minta Anante. Meenakshi tetap menangis dan merengek agar mereka dilepas. Akhirnya Anante meminta anak buahnya untuk membiarkan Meenakshi pergi. Keputusan itu diambil demi kebahagiaan Meenakshi. Hati Anante hancur sehancur-hancurnya dengan apa yang terjadi. Anante seperti menjadi mayat hidup. Dia bersujud meminta maaf kepada Natodorei. Anante rela menanggung beban dan malu atas kesalahan Meenakshi. Semua orang yang melihat Anante tidak kuasa menahan air mata, terutama neneknya yang sangat mengenal dengan Anante. Kamu tetap kuat bahkan ketika ibumu meninggal. Tapi hari ini untuk pertama kalinya saya melihatmu hancur, ujar sang nenek menangis. Sakit yang dirasakan Anante memang teramat sangat dalam. Acara pernikahan yang seharusnya meriah, penuh kebahagiaan, telah berubah seperti neraka. Keesokan harinya, nenek Anante tiba-tiba datang meminta maaf. Ternyata neneknya sempat melihat Meenakshi menangis pada malam sebelum pernikahan.
Saat itulah Minaksi menceritakan masalahnya. Minaksi memiliki pacar saat kuliah, tapi demi kebahagiaan kakaknya, Minaksi rela melupakan Arafin. Bagi Minaksi, kakaknya adalah yang paling utama. Masalahnya, Arafin mencoba bunuh diri setelah mengetahui Minaksi akan menikah dengan orang lain. Dia sedang dirawat di rumah sakit. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagaimana saya bisa mengatakan ini kepada saudara saya, ujar Minaksi. Si nenek menemui Anante untuk membicarakan masalah tersebut. Tapi saat itu, Anante sedang membanggakan kemegahan pernikahan Minaksi. Nek, saya sudah mencetak 10.000 kartu undangan. Nenek belum pernah kan melihat pernikahan sebesar ini. Lihatlah Nek, semua orang berkumpul di sini untuk pernikahan Minaksi. Saya sangat bahagia, ucap Anante. Neneknya hanya bisa mengangguk dan menangis dalam hati. Tidak mungkin masalah Minaksi dibicarakan dengan Anante. Si nenek terpaksa berbohong kepada Minaksi jika Anante meminta Minaksi melupakan pacarnya. Minaksi jadi kecewa mendengar respon kakaknya. Setelah mendengar cerita itu, Anante memarahi neneknya, tapi neneknya terpaksa berbohong. Selama ini, Anante sangat dihormati masyarakat. Sebanyak 10.000 undangan pernikahan juga sudah disebar. Tidak mungkin pernikahan dihentikan. Hanya saja, neneknya tidak pernah menyangka jika Minaksi akan mengambil keputusan pergi dari rumah. Anante tetap menyalahkan neneknya. Kenapa nenek melakukan ini? Untuk kebahagiaan adik saya. Jangankan menghentikan pernikahan, nafas saya pun akan saya hentikan. Minaksi adalah hidup saya, Nek, ucap Anante bersedih. Kini, Minaksi telah pergi jauh. Anante sangat ingin mengetahui kondisi adiknya. Anante mengajak Batamal mencari keberadaan Minaksi di Kolkata. Ternyata tidak mudah menemukan Minaksi. Rumah Arafin ditemukan kosong. Setelah waktu yang cukup lama, barulah Batamal berhasil mendapatkan alamat Minaksi. Anante pergi ke sana dan ternyata benar saja. Anante melihat adik kesayangannya yang sedang mengobrol dengan beberapa wanita. Wajah Minaksi terlihat lusuh, layu, dan penuh penderitaan. Anante telah merelakan adiknya kawin lari agar hidup bahagia. Adiknya justru ditemukan di tempat kumuh. Anante menguping obrolan Minaksi yang ternyata sedang terpuruk. Minaksi juga sempat meminjam uang ke rentenir jahat untuk membiayai sebuah kasus hukum. Seorang wanita menasihati Minaksi agar meminta bantuan kakaknya. Minaksi mengaku tidak mungkin melakukan itu. Saya memulai pernikahan dengan air matanya. Kakak saya percaya bahwa saya sudah hidup bahagia. Jika dia tahu kondisi saya saat ini, dia akan hancur. Dan jika saya membuat kakak saya bersedih lagi, lebih baik saya mati. Saya akan benar-benar mati, ucap Minaksi. Oleh karena itu, Minaksi harus bangkit. Setelah hidupnya membaik, barulah dia akan berani bertemu dengan kakaknya lagi. Anante seperti patah hati mendengar kondisi adiknya. Padahal sejak kecil, Minaksi selalu dimanja dan dipenuhi segala kebutuhannya. Anante mengikuti kemanapun Minaksi pergi. Rupanya, Minaksi mendatangi sebuah bar karena dipanggil oleh rentenir tempatnya meminjam uang. Minaksi diminta segera membayar hutang atau melayani nafsu jahatnya. Betapa murkanya Anante melihat sang adik dilecehkan, tapi Anante tidak boleh menunjukkan diri. Minaksi bisa malu dan bunuh diri jika kondisinya yang terpuruk diketahui oleh Anante. Minaksi berjanji akan segera kembali membayar hutang. Dia bergegas pergi keluar bar. Setelah tubuh Minaksi menghilang, barulah Anante mengamuk. Semua anak buah rentenir dihajar tanpa ampun. Si rentenir yang telah melecehkan Minaksi menjadi incaran utama. Anante menyiksanya. Tangan yang telah berani menarik sari Minaksi dibuat hancur lebur. Saya di sini untuk Minaksi, tegas Anante. Minaksi sendiri telah pergi menjual gelangnya untuk membayar hutang. Saat kembali ke bar untuk menyerahkan uang, Minaksi kaget. Melihat situasi bar sudah berantakan, rentenir yang sudah terluka parah juga memintanya segera pergi.
Tiba-tiba Minaksi merasakan kehadiran kakaknya, tapi apa iya kakaknya yang sudah datang mengajar rentenir? Sepertinya tidak mungkin. Minaksi jadi semakin merindukan kakaknya. Anante terus mengamati sang adik dari kejauhan. Minaksi diketahui tinggal di rumah kontrakan kecil. Betapa pedihnya hati Anante melihat penderitaan sang adik yang tidur kedinginan seorang diri. Di manakah suami Minaksi? Mengapa hidup adiknya seperti ini? Anante hanya bisa mengelus dada, tidak kuasa menyaksikan penderitaan Minaksi. Di pagi hari, pemilik kontrakan memaksa Minaksi mengosongkan rumahnya. Minaksi diantar pergi ke kontrakan baru yang jauh lebih bagus. Minaksi dalam kondisi tidak berdaya. Dia patuh saja dan tinggal satu rumah dengan seorang wanita yang ternyata Pak Tamal. Kebetulan Minaksi tidak pernah bertemu dengan Pak Tamal. Tentu saja semua yang terjadi diatur oleh Anante. Anante juga tinggal di salah satu rumah kontrakan susun itu. Anante ingin membantu adiknya bangkit dari keterpurukan tanpa harus memunculkan diri. Melalui Pak Tamal, Anante memastikan Minaksi bisa makan kenyang. Tapi tiba-tiba Minaksi diserang. Dia ketakutan ketika melihat seseorang yang mengawasinya. Minaksi benar-benar takut hingga mengalami demam. Pak Tamal keluar untuk membeli obat di apotek. Sekelompok preman yang tetap mengawasi Minaksi kini menyasar Pak Tamal karena dianggap dekat dengan Minaksi. Pak Tamal berusaha melarikan diri lalu berhenti dan tersenyum di tempat yang sepi. Di sana sudah ada Anante menanti. Tanpa basa-basi, Anante mengajar semua orang. Anante hanya ingin tahu siapakah yang bertanggung jawab atas kondisi Minaksi saat ini. Setelah menyiksa semua preman, barulah Anante mengetahui apa yang menimpa adiknya. Ternyata Minaksi sempat menjalani hidup bahagia setelah menikah dengan Arafin. Keluarga Arafin yang kaya raya juga memperlakukan Minaksi dengan sangat baik. Arafin dan Minaksi pun mulai menjalankan perusahaan barunya. Kehidupan yang begitu indah itu berubah drastis dalam satu hari. Semuanya gara-gara seorang mafia penguasa Kolkata bernama Manoj Parekar. Minaksi dipaksa bermitra seperti puluhan perusahaan lainnya. Manoj menggunakan banyak perusahaan untuk mengubah uang hitam menjadi uang putih. Arafin dan Minaksi tidak setuju. Manoj justru berbicara kotor sehingga Minaksi ingin menamparnya. Sikap keras Minaksi membuat ego Manoj terluka. Manoj bersumpah akan membuat Minaksi bertekuk lutut. Dan benar saja, hari itu pabrik mengalami kebakaran. Pengaruh Manoj membuat klaim asuransi perusahaan ditolak. Arafin juga dijebak kasus tabrak maut sehingga diseret ke kantor polisi. Minaksi dibuat tidak berdaya. Polisi di sana telah menjadi budak Manoj. Arafin disiksa polisi hingga masuk rumah sakit. Tapi Arafin tidak ada di rumah sakit. Arafin justru disebut telah meninggal. Untuk melihat mayat Arafin saja, Minaksi dibuat terlunta-lunta. Minaksi berlari ke sana kemari dengan isak tangis. Ternyata Manoj sengaja menyiksa batin Minaksi. Anak buah Manoj mengungkapkan Arafin belum meninggal. Minaksi bisa melihat Arafin jika perusahaannya diserahkan. Tanpa pikir apapun, Minaksi menemui Manoj di kantor polisi untuk menyerahkan perusahaannya. Ternyata di sana ada Arafin yang sedang disiksa. Minaksi dipersilahkan meminta bantuan siapapun untuk mengeluarkan suaminya dari penjara. Itulah yang membuat Minaksi mengajukan kasus hukum. Konsekuensinya, semua orang yang membantu Minaksi terbunuh, termasuk orang tua Arafin. Kini Anante sudah mengetahui masalah adiknya. Anante bersumpah akan mengembalikan kebahagiaan Minaksi. Orang yang telah membuat Minaksi menangis juga harus dihukum. Manoj memang memiliki kekuatan uang dan jaringan, tapi jangan pernah membuat orang desa marah. Ketika orang desa ini marah, tidak ada yang bisa mengendalikannya, ucap Anante kepada Pak Tamal. Langkah pertama Anante menggantung anak buah Manoj yang sudah dikalahkan untuk menciptakan teror. Orang-orang kepercayaan Anante di desa
juga telah dipanggil untuk datang ke Kolkata. Anante kemudian menelepon Manoj. Dengan penuh percaya diri, Anante bersumpah akan membuat Manoj merasakan kematian setiap saat. Manoj menantang Anante untuk tidak hanya berani lewat telepon, Anante justru menantang balik. Anante memastikan tidak takut sedikit pun dengan nama besar Manoj. Lihat keluar, saya di sini, ucap Anante. Sejak tadi, Anante berada di tempat Manoj. Sebagai tanda peperangan telah dimulai, Anante meledakkan puluhan kendaraan milik perusahaan Manoj. Anante juga meminta bantuan Pak Tamal yang seorang pengacara untuk mengeluarkan Arafin dari penjara. Pak Tamal berhasil meyakinkan Minakshi agar berani melawan Manoj. Minakshi menduga Pak Tamal ada kaitannya dengan Anante. Minakshi bisa merasakan kakaknya ada di sana mengawasi mereka. Tapi Minakshi tiba-tiba jatuh pingsan saat mencari kakaknya. Setelah diperiksa dokter, rupanya Minakshi sedang hamil. Senyum Minakshi mengembang, tapi hanya sepintas dan berubah jadi pilu. Padahal Anante yang berada di balik pintu sangat bahagia dengan kabar kehamilan Minakshi. Kesedihan Minakshi karena dia mengingat kakaknya. Andaikan saja kakaknya ada menemani di saat-saat seperti ini, Minakshi pasti akan sangat bahagia meski tanpa kehadiran suami. Sementara Manoj terus mencari keberadaan Anante. Semua penjahat Kolkata diperintahkan menangkap Anante, padahal Anante tidak pernah bersembunyi. Sebaliknya, Anante yang memburu seluruh jaringan Manoj untuk dihabisi. Anante benar-benar menjadi teror bagi Manoj. Untuk membuat Manoj ketakutan, Anante menyerang Manoj di jalan raya. Mobil Manoj dibakar. Untung saja Manoj bisa menyelamatkan diri. Tidak berhenti sampai di situ, Anante telah mengirimkan pesan kematian kepada anak buah Manoj. Setiap orang diberikan kesempatan untuk membunuh Manoj. Orang yang tidak mau membunuh Manoj dibunuh oleh Anante. Betapa cerdasnya Anante, dia mengadu domba Manoj dengan anak buahnya sendiri. Mereka saling tembak. Manoj yang selama ini dikenal kejam, kini lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Minakshi sempat kaget melihat Manoj lari ketakutan. Setelah puas bermain-main, Anante menemui secara langsung. Manoj dihajar dan disiksa. Kesalahan terbesar Manoj adalah mengganggu dan menghancurkan kehidupan Minakshi yang sangat dicintai Anante. Anante kemudian membuat Manoj mengembalikan semua perusahaan yang telah direbut paksa. Anante tetap membiarkan Manoj hidup sebagai sedekah. Manoj telah kalah, dia harus mengakui itu. Dalam kondisi terluka, Manoj pergi ke rumah kakak tirinya, Uddhav Verekat. Manoj tidak ingin menjalani hidup dari sedekah yang diberikan Anante. Di hadapan Uddhav, Manoj akan bunuh diri. Manoj berwasiat agar tubuhnya tidak dikubur sebelum Uddhav membunuh Anante. Manoj pun menghabisi nyawanya sendiri. Selama ini hubungan Uddhav dan Manoj tidak berjalan baik, tapi mereka lahir dari ayah yang sama. Uddhav memastikan untuk balas dendam. Nama Uddhav juga sangat ditakuti selama ini karena dikenal lebih kejam dan sadis dibandingkan Manoj. Untuk menemukan Anante, Uddhav memerintahkan anak buahnya mencari 20 keluarga pemilik perusahaan yang telah dikembalikan Manoj. Uddhav yakin Anante adalah salah satu dari mereka. Minakshi sendiri tidak menyadari bahaya yang mengincarnya. Dia sedang bahagia karena pengadilan telah memutuskan Arafin akan dibebaskan besok. Minakshi akan mengajak Arafin bertemu kakak tercintanya. Masalahnya, anak buah Uddhav sudah sampai ke tempat Minakshi, namun mereka hanya menemukan Anante yang sudah siap bertempur. Anante mengalahkan semua penyerang.
Udav dengan mudah melacak Anante. Semua keluarga pemilik perusahaan sudah dalam genggamannya, kecuali pemilik atas nama Arafin dan Minaksi. Anak buahnya yang bertugas tidak bisa dihubungi. Udav bergerak cepat pergi ke tempat Minaksi. Anante menyerang Udav terlebih dahulu, tapi anak buah Udav sedang mengincar nyawa Minaksi. Anante meminta Patamal membawa Minaksi pergi jauh. Para penjahat terus mengejar Minaksi. Anante bersama orang-orang desa bergerak secara gerilya menyelamatkan Minaksi. Apa yang terjadi sekarang membuat Minaksi kebingungan siapakah yang mengejar mereka dan siapakah yang menyelamatkan mereka. Patamal tetap diam menyembunyikan keberadaan Anante. Minaksi dan Patamal tanpa sengaja terpisah. Sedikit lagi para penjahat akan menangkap Minaksi. Anante muncul sebagai penyelamat tanpa menunjukkan diri di hadapan Minaksi. Minaksi terus berlari. Dia tidak bisa melihat siapa orang yang selalu menyelamatkannya. Pelarian Minaksi terhenti setelah Udav menangkapnya. Minaksi disiksa. Anante muncul lagi. Udav yang berani memukul Minaksi diajar habis-habisan hingga mati. Minaksi sangat penasaran siapa orang yang selalu melindunginya. Firasat Minaksi semakin kuat jika kakaknya ada di sana. Minaksi menunjukkan foto kakaknya kepada beberapa penjahat yang terluka. Dan benar saja, pelindung Minaksi memang kakak tercintanya. Minaksi menangis mengintai kakaknya yang memberikan pelindungan selama ini secara diam-diam. Sejak Minaksi kecil, kakaknya memang selalu menjadi pahlawan. "Kakak, saya tahu kakak ada di sini. Tolong keluar, Kak. Saya sangat ingin melihatmu," ujar Minaksi meratap. Suara kakaknya pun terdengar. Anante muncul dan Minaksi sangat bahagia melihat kakak tercintanya ada di depan mata. Minaksi berlari memeluk sang kakak. Air mata kebahagiaan mengalir begitu saja. Anante juga menangis haru. Minaksi meminta maaf atas kesalahan besar yang telah dia lakukan. Anante mengaku tidak pernah membenci adiknya. Anante yang justru merasa bersalah atas semua yang terjadi. Dulu saat pertama kali head, kamu berlari ke arah saya. Tapi saat jatuh cinta, kamu malu memberitahu saya. Apapun yang terjadi, cinta dan kasih sayang saya akan selalu sama, ucap Anante mengakhiri film.